Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mencoba pembelajaran hybrid ya, istilahnya kita nanti akan rekod karena ini untuk kepentingan di Firlanda juga untuk memastikan bahwa pembelajaran ini berlangsung dengan baik. Pak Yitno akan menerangkan tentang pertemuan kita yang kemarin belum sampai ya, belum nyambung itu kita kemudian akan ulangi lagi gitu ya beberapa problem dan nanti di endingnya kita tuh bisa buat laporan keuangan, bisa buat neraca, bisa buat semuanya ya, paling tidak minimal untuk pembukuan di usaha-usaha kita. Nggak usah yang besar-besar, kita nanti mencontohkan untuk laundry saja. Kami ketika mengadministrasi laundry saja sudah kepala rontok benar, nanti kita akan mencoba ya, kita akan mencoba memberikan materi ke kalian, kemudian memastikan bahwa teman-teman yang hadir semuanya, gitu kita anggap bisa daring gitu ya, daring dan luring gitu ya, jadi supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya di materi ini oke ya, kalau kalian bicara kita mengajukan yang ini dulu. Nah, kita harus paham tentang beberapa laporan keuangan, ada aktiva, ada pasiva, ada modal. Kalau kemarin kita terangkan sedikit keberadaannya ya. Kemarin kita menerangkan paling tidak di sini ya posisi untuk apa sih sebenarnya laporan keuangan itu terdiri atas apa aja? Ada neraca, ada laporan usaha, ada laporan perubahan modal. Jadi bisa jadi kita itu di tengah-tengah sudah berjalan, kita punya usaha di tengah-tengah itu ternyata ada suntikan modal. Tentu saja kita punya usaha laundry, kebetulan tiba-tiba Gerald ingin bergabung. Nah, maka akan ada penambahan modal. Enggak mungkin dong saya tidak Gerald ingin bergabung tanpa orang-orang komitmen apa-apa gitu. Artinya mungkin Gerald akan menambahkan modal atau mungkin Gerald akan memberikan beberapa tenaga kerja. Anggap saja Gerald ternyata punya outsourcing gitu. Outsourcing punya CV yang punya beberapa tenaga kerja. Nah, anggap saja seperti itu. Nah, di tengah perjalanan saya harus melakukan laporan perubahan. Berikutnya adalah laporan keuangan utama. Jadi laporan keuangan utama itu ada neraca, ada laporan laba dan laporan perubahan modal. Ini menerangkan yang tadi ya. Kemudian sebenarnya apa sih yang disebut dengan aktiva dan pasiva? Aktiva adalah harta perusahaan atau diartikan sebagai suatu hal yang memiliki wujud, gitu ya. Kalau bilang aktiva berarti kekayaan kita. Sebaliknya kalau bilang pasiva, kewajiban yang harus dibayar. Kalau saya mendapatkan keuntungan dari penjualan masuk pasiva atau aktiva? Apa? Kalau saya mendapatkan keuntungan dari penjualan masuk pasiva. Saya harus membayar gaji karyawan, pasiva, kewajiban yang harus saya kalau saya mendapatkan bantuan dari penjualan saham, aktiva. Aktiva atau aktiva? Ya, karena ada keuntungan yang halus ya, ada keuntungan yang harus kami catatkan gitu ya. Baik, selanjutnya berikutnya adalah berkaitan dengan aktiva lancar. Nah, ini ada beberapa berarti apa saja yang bisa dicairkan dari merah di TKP Pak. Saya suka tertawa ya bisa dijadikan uang tunai.
Contoh dari aktiva adalah uang tunai, cek, terus kemudian besok, dulu besok Anda belum lahir kayaknya. Kalau orang tua dulu ada saudaranya yang kerja di Kalimantan gitu, kalau istilahnya menunggu itu seneng gitu ya. Kerungu kenal pote Pak Pos harus dulu lagi itu dapat betul. Jadi itu kemudian ada yang datang, ada yang piutang dagang. Ternyata piutang. Kenapa kalau piutang itu disebut sebagai aktivitas? Kenapa? Karena masuk ke kas kita ya, untuk menambahkan kekayaan kita. Walaupun sebenarnya kita minta nah, makanya harus diingat-ingat ya. Tapi untuk saat ini hutang dagang masuk ke kas kita, masuk ke dalamnya. Tetapi walaupun tahun berikutnya kita punya kewajiban untuk membayar, nanti harus dilihat. Nanti posisi di mana ketika hutang itu menjadi aktiva dan posisi di mana hutang itu menjadi pasif. Apakah di neraca atau di operatif? Nanti ada ya dibedakan ya. Nggak bisa ngomong aktiva itu hutang apa kewajiban, belum tentu. Kamu membuat apa? Membuat laporan tugas apa atau membuat neraca? Ya nanti banyak sekali. Oke, berikutnya adalah ini aktiva tetap kita sebagai aset. Salah satu adalah jenis aktiva kedua kita adalah apa yang sebagai aktiva tetap apa yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional. Nah kalau seperti ini biasanya aktiva tetap itu untuk operasional, peralatan, mesin, yang punya gedung, gitu ya, jadi kita atau gedung. Kemudian yang ini ada lagi aktiva tak berisik, intangible asset. Jadi yang tadi tangible ya, yang bisa dicekel sedikit, yang bisa dilihat di laba dan di awal. Kalau ini tangible asset, salah satunya adalah merek dagang itu sebagai karena apa? Orang yang akan memberi label itu contoh namanya sekarang ada perusahaan baru yang pengen melabeli dirinya sebagai dia harus mengajukan komitmen kepada kita, apakah bentuknya kerjasama, apakah mereka diakuisisi. Siapa yang ajukannya barusan melabeli STKIP Blitar, STKIP Lamongan bergabung menjadi Universitas Gajah di Buana Ampersama. Itu dia berubah mulai dari masa awal dari PGRI STKIP berubah menjadi lebih maju. Itu harus ada komitmen. Maka dia dianggap sebagai berlaku. Kan mereka mendapatkan kekayaan kepada kita. Berapa persen saya nggak tahu persennya. Apakah nanti dia akan share berapa kita nggak tahu. Jadi paling tidak di situ kita tahu bahwa aset yang intangible itu mungkin ada banyak kita kalau sekarang kita ini ya seperti yang sering kita pahami franchise itu kan sering dianggap bahwa mereka hanya bayar awal gitu. Ya di luar membayar awal itu ada beberapa komunikasi yang harus dibayarkan tiap bulan. Salah satunya dia membayar sponsor, membayar promosi untuk diwajibkan menjadi promosi utama. Bukan promosinya satu-satu. Mafia sedang ini promosinya di TikTok yang keliling bosnya terus keliling terus itu mafia sedang itu ke Kanjuruan, ke Pasuruan, ke Blitar, ke Banyuwangi, dia memberikan kemampuan kesana gitu, untuk sama-sama mewujudkan itu. Terus berikutnya aktiva lainnya. Nah, ini berarti yang order aset ya, beberapa aset yang kalau mesinnya rusak dianggap itu aset. BUMN itu kan banyak yang asetnya terbengkalai ya. Dulu ini Jatim Expo itu merupakan aset yang terbengkalai. Pabrik kulit kan dulu ya, pabrik kulit itu asetnya BUMN yang terbengkalai, maka dianggap sebagai order aset. Nah, baru setelah Pak Dahlan Iskan kemudian dibangun, kemudian menjadi Jatim Expo dengan menjual aset yang ada di Tulungagung. Kasusnya sampai Pak Dahlan di penjara itu menggantikan aset yang di Tulungagung yang tidak aset BUMN yang tidak artinya sama mati gitu ya, tidak mati artinya terbengkalai, dijual terus kemudian
bangunkan dijadikan satu untuk membangun satu ekspor yang sempat viral itu ya. Jadi saya tahu persis itu mengikuti gitu, karena saya mengikuti sidang tipikernya Pak Kawan kan waktu menjadi menteri ya. Nah itu salah satu aset yang kemudian dianggap sebagai yang tidak sah, artinya terbengkalai, tidak dijadikan untuk operasional. Kemudian ini yang namanya pasifa atau sering dengan kewajiban. Pasifa ada dua, jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek berarti satu tahun itu saja untuk operasional. Adibana ini pasifanya yang jangka pendek, pasifa lancar adalah gaji, kemudian operasional overhead pabrik, kemudian kalau yang jangka panjang ya pembangunan gedung, tetapi operasional tiap bulan bayar listrik dan sebagainya. Overhead pabrik itu kan dianggap berarti tiap bulan ya, dia dikeluarkan tiap bulan. Jadi sebagai pasifa lancar. Terus kemudian ada yang pasifa ini pasifa jangka pendek, tapi pasifa long term ya, ada yang jangka panjang lebih dari 1 tahun. Kalau Pak di ekonomi teknik Pak Yitno menjelaskan tentang kemarin tentang net present value. Net present value itu berarti bentuk aktiva yang jangka panjang. Karena apa? Dia berapa pada ketika net present value. Ekonomi. Berapa tahun kita ngitung? Sering lupa. Oh iya tak? Saat malam berarti sama saya ya. Waduh, iya sorry. Oh gitu ya, berarti yang saya ngajarnya. Sorry. Berarti Pak Yitno nggak ngajar kalian ya waktu itu? Berarti di dalam net present value kalian belajar Pak Joko nilai uang hitungan itu Pak, sepeda motor, metode itu ketika saya membeli komputer ini dengan harga 80 juta, maka saya mendapatkan proyek berapa lama? Itu 4 tahun. Harga terakhir 80 juta, 10%-nya di akhir tahun. Di tahun-tahun ini Pak jual 8 juta. Dalam kondisi harga maupun hidup. Tetapi ada beberapa juta, setiap tahunnya saya harus pendidikan dari perawatan. Disebutkan setiap tahun itu berbeda. Berarti selama 4 tahun apa kita dalam dinamikanya? 8 juta ini setiap tahunnya berapa juta? 10%. Apa juta kan? Berapa juta? 30 juta tambah biaya kira-kira 8 juta. Berarti di akhir ini masih yang dapat kita saya harus mengeluarkan 8 juta. Ada perawatan yang melakukan karena di akhir tahun saya masih punya 40 juta. Dan saya tidak mengerjakan proyek saya harus menyiapkan 8 juta dan akhir tahun terakhir. Bahkan tahun akhir kapan saya punya proyek 2 miliar. Ini sudah saya bayar duluan. Saya simpan. Tambah 8 juta. Di akhir proyek selesai kita punya supaya kita menciptakan proyek itu ya. Jadi intinya kayak begitu. Jadi nggak boleh kita menghasilkan duit kita untuk yang kemarin Pak Yitno bilang kamu poya-poya. Nah, jangan seperti itu. Justru nggak benar. Mulai espresso kok gelap.
Hentikan proses foya-foya. Hentikan proses foya-foya. Saya lanjutkan lagi. Berikutnya adalah kas. Oke, kita ngomongkan lagi. Berarti ini hal-hal yang ada di akuntansi, hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan. Apa yang disebut dengan kas? Definisinya adalah uang kartal yang tersedia bagi suatu usaha terdiri atas uang kertas, bank, dan uang logam, ya, yang bersifat cash. Masuk ke kas, ya. Kemudian kas adalah satu istilah yang sering digunakan dalam dunia akuntansi. Maka besar nilai kas, makanya makin besar pula uang tunai yang dimiliki. Jadi ketika kas perusahaan itu besar, maka ya dianggap kita itu kaya. Kalau di laporan keuangan ini di sini, ya, berarti ini kan kalau di laporan keuangan ini ada contoh seperti ini, gitu ya. Maka ketika kita punya aset pertama, maka ini disebut kas. Ya, ada pecah-pecahannya. Ini disebut kas, ya. Ini disebut kas. 20 juta. Aset yang lain ada piutang usaha, ya. Ada piutang usaha. Ada bahan habis. Ini maka kas di awal, disebut kas di awal. Tetapi kas pertama adalah 20 juta. Maka kalau di jurnal umum ada seperti ini. Nanti kita bahas nanti ya, ini karena agak perlu nanti kalian bawa laptop, kalau enggak di sini Excel-nya dibuka. Gitu. Pertama adalah sebagai debit dan kredit, ya. Nanti kita berarti pemasukan kita tadi istilahnya tahu debit dan kredit, ya, aktiva pasiva, ya. Maka ini sebagai pemasukan, gitu ya. Debit pertama. Oke. Kita lanjutkan lagi, ini masih mengenal teori-teorinya dulu. Berikutnya apa nih? Jenis kas. Ada yang kas kecil, ya. Kas kecil itu biasanya pakai ya orang itu duit ke dompetnya. Semuanya istilah harus yang kata untuk operasional. Kemudian ada yang kas yang ada di bank, yang memang kita tidak pakai untuk kebutuhan tiap hari, tidak bisa. Tapi sekarang kan kas kecil ini kan bisa kita GoPay, gitu ya, yang kita tinggal tempel. Tidak harus uang kertas. Nah, kita mudah-mudahan tahu-tahu nanti internetnya nggak error, gitu ya. Bisa meringis nggak bisa bayar, ya. Mudah-mudahan kalau Jepang sudah seperti itu, ya. Jadi mereka pembayarannya sudah menggunakan duit itu semuanya, dan kita mudah-mudahan tidak istilahnya juga berpikir untuk separuh-separuh lah. Orang lama seperti Pak Yitno ini kan tingkat kecurigaannya besar, gitu ya. Makanya tidak pernah menggunakan mobil banking, tidak selalu tetap gedung kayak tahu-tahu di bank kita busuk, gitu ya, kita tidak mencurigai, ya, tapi antisipasi, gitu ya, sebagai orang. Makanya saya menyarankan ke kalian, yo lek duit yo ojo nabung berupa di bank semuanya lah, ya cantumkan berupa aset, entah itu kendaraan, entah itu tanah. Yang paling aman itu tanah, ya. Jadi kalau tanah itu tidak akan ada penyusutan keuangan, ya. Dia akan bertambah. Ya, berarti artinya investasi yang paling aman adalah tanah, gitu ya. Dengan kelengkapannya, ya, jangan ya tanah kok terus nggak ada hak guna, itu harus hak guna apa itu harus semuanya serba harus detail, ya. Nah, karena apa? Kalau ngomongin duit, khawatirnya sekarang kita berganti menggunakan GoPay dan lain sebagainya, pembayaran yang sistem itu kita nggak curiga sebenarnya. Kita artinya lebih mengamankan diri saja. Aset yang bisa untuk bertambah, ya tanah, bangun kos-kosan itu pasti aman, gitu ya. Bangun kos-kosan yang cowok, bangun kos-kosan putih itu aman, ya. Pak Kausi yang diminta, ya, kas yang besar. Kas yang besar ada kas yang ada di tabungan, yang pelaporannya harus menggunakan rekening koran. Jadi kalau kalian ada kejanggalan atau apa transaksi dan sebagainya, ada apa ya kehilangan dan sebagainya, biasanya bukti rekening koran itu membuktikan. Jadi sering Pak Yitno pernah apa gitu diminta rekening koran. Ngajak nih kredit mobil kemarin terakhir juga menggunakan rekening koran.
untuk menunjukkan bahwa kita punya aset apa tidak. Sumber kas, hasil penjualan. Nah, hasil penjualan itu dianggap kas yang paling mudah, ya, karena kita dapat inputan langsung. Kemudian ada emisi saham, jadi dari saham, terus kemudian obligasi, gitu ya, utang jangka panjang, obligasi, kemudian ada hipotek, juga hampir sama dengan obligasi, kemudian penurun berkurangnya timpalan lancar, selisih harga, gitu ya, selisih. Ternyata bisa nggak perusahaan itu tiba-tiba selisih harga? Bisa jadi, kayak kita begini, biasanya listriknya saya nggak tahu ya. Apakah Unipa punya keuntungan ketika melaksanakan kayaknya iya. Biasanya yang kita pakai all gedung menang itu harusnya juga punya keuntungan neraca. Kenapa? Kita kan melakukan pembelajaran yang berarti kan listrik ini optimal semuanya. Iya. Kita kalau mungkin kayak apa nggak Oh, tapi bayar ini mahal, bayar internet cuma pakai ini. Artinya pemilik perusahaan seperti BPLB dia bertanya, kan ada di bagaimana nggak mengalami kerugian. Jadi nggak bisa makan karena apa? Mungkin juga harusnya kita juga mencari keuntungan karena di masa pandemi langsung bayar kan juga artinya juga supaya tidak sampai terjadi blunder gitu ya di dalam pembiayaan ya, seperti itu. Adanya keuntungan karena bunga atau dividen ya. Jadi ketika kita kekayaan kita didepositkan, berarti kan kita ada penambahan ya, dalam jangka waktu yang panjang. Kekayaan yang bisa didepositkan ya kekayaan yang jangka panjang tadi, yang aktiva yang dalam jangka panjang, yang aset-aset yang gabungkan tadi ya, intangible aset yang didepositkan. Terus itu kan pendapatannya panjang gitu ya, jadi ada bunga yang kan sekarang produk meri karena beberapa defisit itu yang sekarang defisitnya sekitar 20 miliar. Ternyata yang siap di-press manukan 2 miliar. Kalau kita nabung 20 miliar diminta langsung sakal di tahun depan nggak bisa karena menyediakan 2 miliar itu ya. Makanya kita was-was juga. Makanya saya menyarankan ke adik-adik mahasiswa jangan terbiasakan, artinya ya pengen aman tapi misalkan duit itu berputar gitu ya, daripada didepositkan tahu-tahu nggak ada duitnya. Ya kita belum punya penjamin bank yang benar-benar aman gitu ya. Jadi wajib duit itu berputar gitu. Timbangannya punya 20 miliar, bank riba punya 20 miliar dong. Tanah berupa pas-pasan ada 3 bulan, ada di mana. Bentar, ilmunya gerakan pas itu sangat menguntungkan gitu ya. Jadi artinya mereka punya aset yang tetap berputar gitu, yang Oke, berikutnya adalah neraca. Apa itu neraca? Contoh bentuknya neraca adalah, jadi neraca itu tampilannya seperti ini. Ya, ada debit, ada kredit. Neraca itu tampilannya begini. Debit dan kreditnya terakhir harus sama. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya untuk detailnya. Berarti kita mempelajari neraca dulu. Apakah neraca itu adalah untuk menggambarkan posisi keuangan sesuai dalam waktu tertentu. Jadi ketika bicara neraca, kelihatan kan? Itu adalah laporan keuangan dalam waktu tertentu. Kalau yang dilaporkan ke internet biasanya itu dilaba, bukan neraca ya. Kalau Anda ingin mencari laporan keuangannya PT Java Konfit, itu biasanya yang keluar itu dilaba, tidak neraca. Tapi juga ada perusahaan yang mencantumkan semuanya seperti gudang garam.
mulai profitabilitas, solvabilitas, kemudian likuiditas itu kan kemampuan perusahaan untuk membayar utang. Berapa persen kemampuannya? Makanya kalau apakah perusahaannya tutup Pak? Belum tentu. Kalau dia masih bisa membayar utang, ya nggak dikatakan kaya gitu ya. Bayar utang kan tapi ada utang pajak, ada utang gaji itu dianggap utang, bukan gaji yang wajib dibayarkan itu kan dianggap pasifa, kewajiban utang jangka pendek yang harus dibayarkan. Nah, belum tentu suatu perusahaan itu tidak bisa dikatakan kaya, tapi ternyata masih profit, walaupun tidak membukukan keuntungan, walaupun tidak profit. Ya. Tujuannya di tahun-tahun ini tidak profit. Ya. Arah-arah bayar 1,5 juta oleh, padahal dulu masuk kalian berapa? 12 jutaan. 8 juta atau 7 juta. Sekarang kemarin itu malah 1 juta diterima. Tidak mendapatkan untungnya nanti gitu. Kalau kalian mau sudah utang yang belum dibayarkan gitu, utang LPP. Iya, utang LPP. Nanti sekarang masih tidak mencatatkan keuntungan, tidak mencatatkan profit, tetapi masih liquid, masih bisa bayari LPP, masih bisa bayari gajinya Pak Yitno, masih bisa bayar pajak, masih bisa bayar maka tidak boleh dikatakan kaya. Iya, jadi angan-angannya harus begitu ya. Nanti kalau kamu artinya begini, pertimbangannya ketika kalian di bank itu pertimbangannya begini, ketika Pak saya pengen penambahan modal usaha. Lalu kok nggak tahu profit ini loh Pak. Tapi kan saya liquid, gitu loh ya. Dari pertimbangan, tapi kan saya liquid, saya bisa bayar bunga bank, saya bisa bayar cicilannya. Walaupun tidak profit. Mau berjalan berapa lama? Kalau sampai 15 tahun, anggap saja gini, berapa bisa mencapai berapa pertimbangannya bisa mencapai profitabilitas? Kamu bilang ya 6 tahun ke depan gitu. Kamu pikir 6 tahun ke depan. Tapi setiap bulannya liquid ya, liquid. Jadi artinya kan boleh dipinjam sama bank. Artinya kamu ketika berbicara dengan para investor boleh. Kan apa? Kepotong pembayar gaji, bisa operasional, bisa taruhan. Kan tidak perlu melihat keuntunganmu. Kan masih gak untung, kamu aku bisa membayar gitu ya. Pak Yitno, ini anggap saja Pak Yitno sampai sekarang punya gaji sebesar itu 5 juta gitu ya. Diutangi mobil gitu. Gak apa-apa, kan cukup. Bayar angsuran tiap bulan, terus apa bayar SPP-nya anak itu nggak dibujuk, jangan dibujuk payu itu nggak dibujuk, karena dibujuk payu nol, kaki terakhir nol, wah begini sudah tukaran, artinya begitu ya, artinya bang melihat saya, tapi seandainya dulu saya punya istri yang dipinjami lebih besar, karena saya tidak punya istri akhirnya sudah mati gitu ya, maka ya cukup Ayla yang diutangi, nggak cukup mamanya ada utang Avanza nggak cukup, karena penanggungnya hanya satu. Tadinya saya ada istri yang saya sama-sama bekerja mungkin lebih besar, mungkin pertimbangannya penting. Nah neraca ini yang disebut dengan penyeimbang ya, orang seimbang. Makanya di sini kalau bentuknya neraca, kita ada kredit, ada pemasukan, ada pengeluaran, dan terakhir jumlah sama. Kemudian ada yang berupa sekuntro, ini sekuntro ya, berarti ada yang satu baris, berarti kreditnya di bawah, kewajiban dan aktivitasnya di bawah. Ya ini kalau ini sekuntro jenisnya ya, nanti kamu tunjukkan beberapa. Nah, ada debit berasal dari kata debit yang merupakan bahasa Latin artinya katakan akuntansi, di mana aset dan biaya mengalami peningkatan. Jadi aset kamu meningkat, ada tambahan. Nah, kalau debit itu berarti di aset kamu ada tambahan, penjualan, bunga, ketambahan saham. Dan kalau kredit merupakan pencatatan akuntansi akun hutang dan ekuitas yang mengalami peningkatan. Artinya hutangnya meningkat, kredit bisa terletak di sisi kanan. Jadi posisinya kalau di sini debit, di sini kredit. Ya. Kalau di sini menambah aset, menambah kas. Kalau di sini sing meningkat hutang, ya meningkatkan hutang.
Tapi ini kalau pada neraca. Nanti kalau pada laba rugi beda lagi. Ya. Nanti kita nanti kita cek lagi. Nah, kemudian sebaliknya ya, artinya begitu. Debit mengacu pada sisi kiri. Untuk laporan kecil ini ya. Apapun yang masuk maka artinya masuk ke debit dalam akun neraca. Sementara apapun yang keluar ya, yang masuk di dalam neraca itu sebagai debit. Yang keluar itu sebagai kredit. Kalau di neraca ya, ingat ya. Untuk laporan laba, semua pengeluaran dan kerugian disebut debit. Namun untuk keuntungan disebut kredit. Penempatannya beda-beda ya. Kalau bicara kalau di neraca kredit dan ini berbeda pelaporannya ya. Peningkatan debit disebabkan oleh kenaikan cash, inventaris, pabrik dan mesin. Pengeluaran seperti gaji dan lain sebagainya. Peningkatan kredit disebabkan oleh kenaikan dana pemegang saham, ya, keanggotaan, pendapatan sewaan, laba ditahan, utang dan sebagainya masuk ke kredit. Utang itu masuk ke kredit ya. Laba ditahan kenapa Pak? Lu kan laba Pak. Namanya laba ditahan itu nanti akan dijumnin angin pemilik keuntungan ya, pemilik saham. Laba ditahan itu berarti kan nggak dibayar nih. Masa laku untuk keuntungan kamu sebagai rekan bisnisku gitu ya. Lain untuk keuntungan masa tak tahu per bulan kan enggak di akhir tahun. Ya, koperasi itu laba ditahannya berupa debit gitu. Tapi nanti akan dibayar kan nol nantinya. Walaupun tapi itu harus dicatatkan, harus terekod. Oh, di laporan keuangannya harus terekod. Walaupun nanti selanjutnya nol. Anggap saja besok bulan ini koperasi Adibuana ini sekarang punya kekayaan gitu. Besok setelah laporan akhir tahun atau RAT ya, RAT akhir tahun nol gitu ya. Asetnya kembali ke aset semula. Gitu. Keuntungan yang dicatat sebagai tambahan modal untuk diutangkan lagi, diputarkan lagi. Ya. Koperasi ini hanya mampu memberikan pinjaman 40 juta ke dosen, gitu ya. Belum sampai ratusan juta, gitu ya. Jadi kita masih menggunakan bank kalau ingin pinjam untuk rumah dan lain-lain. Tapi kalau pinjaman 10 juta untuk anak kuliah dan sebagainya masih mampu. Maksimal 20 kali dibayar 30 bulan, 30 kali. Berarti sekitar 2 tahun setengah yang kemampuannya. Tidak sampai tahunan ya. Oke. Dapat disimpulkan untuk perbedaan debit dan kredit. Debit adalah pencatatan pengurangan nominal uang, sedangkan kredit adalah pencatatan penambahan nominal uang. Ini masih kesimpulan berupa absurd gitu ya. Pada posisi apa? Pada posisi nanti kalau itu pada laporan regulasi. Jadi yang sangat penting itu saya tuliskan di sini. Nah, ini contohnya, ini nanti yang kontrol ya, jadi bawah seperti itu ada yang sini, ya, bermacam-macam. Ada yang nanti saya tunjukkan contohnya, mungkin di sini. Ya, kita, Mia teman laku untuk roti beef burger aku murah sih merek Italia aku harganya 9.000 dapat 20 isi level 15. Nah, ini laporan keuangan contoh ya, perusahaan di LSD 45. Mini lebih murah berapa kilo? 510.000. Nampak? Nah, nanti kita menghitung kayak begini ya. Tapi nanti kalian tolong laptopnya diinstal SPLS semua ya. Kan sudah kan ya rata-rata ya. Nah, ini anggap saja contoh perusahaan satu, Astra Agrotari. Ini bidang apa ini? Oh, ini yang mel palem ya, minyak. Iya, CPO-nya ya. Ini yang bikin minyak itu ya. Oke, laporannya seperti apa? Ini berkaitan dengan laporan yang berupa saham. Ini sudah ini. Berarti ini nggak ada laporan keuangan yang berupa ini. Oh, ini yang ini. Kemudian saya carikan contoh lagi. Tentang laporan keuangan.
di Buana saja. Umipa Mbak Nia ini apa? Nah, ini laporannya keuangan Mbak Nia. Pendapatan usaha sudah dicatat. Oke. Nah, ini laporan keuangan yang perusahaan gitu ya. Jadi dia di tahun 2014 gitu ya. Dia ini saya ambil ini punyanya anak ini, Unifa ini. Net laba bersihnya tahan. Ini ada catatan. Kalau catatan ini itu di sini masuknya kalau di laporan Pak Wisno yang ini masuk di jurnal umum, di buku besar, referensi, coding, masuk kas, pitang usaha 112, itu di akuntansi. Atau juga ada perusahaan masing-masing, mereka mengkoding apa? Apakah codingnya referensinya ini apa? Apakah dia kas itu 111, pitang usaha itu 112, masing-masing. Jadi ketika di neraca, di laporannya ada referensi, oh ini masuk di dalam buku besarnya ini codingnya 111. Jadi nanti kamu sebagai admin kan gitu, tinggal ketika di satu-satu cari coding, mencari secara cepat gitu ya. Seperti itu. Oke. Kita memang loncat-loncat ya di sini. Kita makin memaparkan. Nah, ini kemudian laporan rugi laba. Laporan rugi laba menggambarkan usaha yang dicapai dalam periode tertentu juga. Dikatakan laba jika pendapatannya lebih besar dari biaya. Ya itu nanti ya. Jadi kalau rugi kalau pendapatannya lebih kecil dari biaya. Berarti kalau kamu ternyata tidak rugi dan tidak untung, berarti tidak profit, tapi liquid, nggak apa-apa. Atau rugi titik tapi liquid gitu ya, nggak apa-apa kan masih punya modal. Kecomplong, berarti pinjam didapatkan dari pinjaman modal. Laporan rugi laba ini contohnya. Kalau di sini, kalau tampilannya di sini, nah ini berarti laporan rugi laba ini yang di sini Mbak Nia ini laporan rugi laba. Mungkin ada yang lebih sederhana ya. Sederhana tak carikan yang koperasi. Mbak Ida ini. Lampiran rasio. Nah, ini data rasio keuangan. Oh, enggak sih. Tunggu ya. David aset oh ini contoh ya, laporan 2008. Nah ini BPR gitu ya, laporan ini neracanya BPR. Makanya saya setiap perusahaan biasanya melakukan 2 tahun ya, untuk membagikan ya, 2 tahun. Tentang ya perbandingan ya, ini neracanya. Ini BPR ini loh, di sini loh yang di sepanjang itu BPR pinggir jalan. Ini anak akuntansi. Jadi ya kalau penelitian kalian nanti PKL yang boleh ini kan dari PKL. Wajiban berarti ini ada aset yang tadi aktiva, wajiban berarti pasifa ya kalau wajiban yang harus dibayarkan dia, wajiban segera berarti 1 tahun ya. Kemudian utang bunga, utang pajak, ya, simpanan 000, terus kemudian masuk ke dalam sini ekuitas total, kemudian laporan rugi labanya, pendapatan dan beban operasional. Kalau di Excel ini, sorry. Kalau di data pokok, apa kotor. Jadi konsepnya seperti ini ya, laporan rugi laba itu ada penjualan, harga pokok penjualan,
sel penjualan harga pokok produksi, maka dianggap laba kotor, ya. Terus ditambah biaya operasional, maka laba operasi. Depresiasi penurunan kredit interest. Ada yang sebelum pajak dan sesudah pajak. Kalau dicantumkan di sini, ini laporan di Surabaya ada jumlah beban pendapatan dan beban operasional. Pendapatan bunga kontraksional, ya, penyisian aset, pendapatan, laba ruginya berapa, laba sebelum pajak penghasilan, takdiran pajaknya ini, maka laba setelah pajak rugi labanya ini kayak gitu ya. Laporan keuangan ini namanya rasio-rasio keuangan. Kalau di sini tadi seperti ini. Kalau dimanualkan, kalau di perusahaan ini ya. Ini tadi ya, ada ya. Tapi sebenarnya kalau dihitung secara manual kayak begini tadi. Ini dari sini bagi apa ketemu itu gitu ya. Iya, persentasenya karena itu persentase. NPL itu nanti kita paling pertemuan kelima bahas ini. Mencari LDR apa ROA itu dari mana? Apa beban usaha dibagi keuntungan? ROA kayak begitu ya. HER itu apa? KAR itu apa? Di sini konsepnya di sini ya. Konsepnya ada yang di awal. Rasio keuangan tadi tidak dikatakan di sini. Di ikhtisarnya ini ROA itu profit keuntungan per periode dibagi total aset kali 100%. Jadi keuntungan profitnya dibagi total aset ROA. Perusahaan biasanya lihatnya yang ini ROE, profit for total equity yang dikeluarkan. Ini masih nanti kita pelajari ya, ROA, ROE. Nanti tugasnya mungkin di mata kuliah itu. Anggap saja mencari PT Nissan gitu. Untuk periode 2000. Setiap orang saya minta beda. Nissan untuk kamu tahun 2018, tahun 2012. Untuk bikin ROA-nya, itu ROE-nya. Kalau dia tidak menunjukkan seperti ini, kalau di perusahaan bisa efek, dia sudah menunjukkan ROA-nya. Tapi kalau perusahaan biasa-biasa saja, jadi cari gitu. Berarti menghitungnya bagaimana? Mencari profit keuntungan per periode dibagi total equity, gitu ya. Ini menjadi diskusi asuransi, ya, pengaruh aset, turnover, kemudian ROA terhadap profitabilitas, pengaruh ini terhadap harga saham. Itu penelitiannya tentang penelitiannya anak akuntansi. Basicnya dari sini dasarnya. Tapi kalau perusahaan yang sudah mencatatkan, ya enggak perlu menunjukkan itu. Perusahaan yang sudah mencatatkan keuntungan tidak menunjukkan itu. Tidak sampai ke lari artinya perusahaan-perusahaan yang sudah mencatatkan keuntungan tidak sampai ke sana. Oke, ini pengenalan kita hari ini. Nah, besok kita akan membahas lagi tentang penambahan modal. Ya. Apa kira-kira yang mau ditanyakan, yang kita sharingkan? Silakan. Apa kira-kira? Apa mau konsultasi apa? Kira-kira kalau punya usaha kepingin yang seperti apa? Ini nanti contohnya kita nanti lalu Air, listrik. Tempat penjemuran. Wrapping. Oh, buat itu apa packingnya, Pak? Oh iya. Pakai arang. Pakai lagi. Kalau mungkin bikin usaha di pangsit ayam, goreng, saus, kecap.